Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Elariana, NIM 22311000217, Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Milton Friedman dalam pandangan ekonomi Keynes untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi moneteris. Salah satu pokok pikiran aliran moneteris adalah perkembangan moneter merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan harga. Aliran moneter juga mengemukakan bahwa pertumbuhan uang beredar merupakan unsur yang dapat diandalkan dalam perkembangan moneter. Perubahan dalam jumlah uang beredar sangat berpengaruh pada tingkat inflasi pada jangka panjang dan juga perilaku Gross National Product atau GNP real. Selain itu, aliran moneteris mengemukakan adanya kekuatan-kekuatan pasar dan pengaruh sumber daya yang menyatakan turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi atau Pigou Effect. Hal lainnya adalah pendapat kaum moneteris mengenai fluktuasi ekonomi yang terjadi karena terjadinya pelonjakan-pelonjakan dalam jumlah uang yang beredar yang disebabkan karena kebijakan yang ekspansif yang diambil oleh pemerintah. Kita dapat melihat bahwa aliran moneteris lebih menggerakkan ekonomi dari sisi moneter, yang sangat berlawanan dengan aliran Keynesian. Kebijakan moneter secara umum adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar, yang mana dalam analisis ekonomi makro memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian, juga terhadap stabilitas harga-harga, meningkatkan kesempatan kerja dan keseimbangan neraca pembayaran. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansi atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Teori kebijakan ini bisa juga disebut dengan kebijakan uang longgar. Tujuannya untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Tindakan ini dapat berdampak tidak menguntungkan terhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Karena menambah uang beredar akan menimbulkan inflasi. Menambah uang beredar juga membuat suku bunga menurun, sehingga akan menyebabkan capital flight pada gilirannya, akan merugikan neraca pembayaran. 2. Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat, tight money policy. Kebijakan ini dapat menunjang tercapainya kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Tetapi di sisi lain akan mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan perekonomian dan pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat pengangguran. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Keynes. Menurut pemikiran Keynes, kebijaksanaan ekonomi yang harus dilakukan pemerintah adalah kebijakan fiskal yang antisiklus
Ajaran-ajaran Keynes pernah secara sangat berhasil mengatasi persoalan-persoalan ekonomi selama kurang lebih 3 dekade. Tetapi, dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi tahun 60-an dan 70-an, teori-teori Keynesian nampaknya lumpuh total. Ini tidak berarti bahwa teori-teori yang dikembangkan Keynes menjadi langsung tidak relevan dan dapat diabaikan begitu saja. Dalam hal ini harus memperhatikan bahwa keadaan dan masalah ekonomi yang dihadapi tahun 60-an dan 70-an berbeda dengan keadaan masalah ekonomi yang sangat menonjol adalah masalah depresi, yaitu suatu keadaan di mana kegiatan ekonomi sangat merosot diiringi oleh deflasi dan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Dalam situasi di mana tingkat produksi rendah dan angka pengangguran tinggi, kebijaksanaan fiskal dengan peningkatan pengeluaran pemerintah diakui sangat ampuh. Sedang pada tahun 60-an dan 70-an, masalah yang dihadapi justru keadaan sebaliknya, yaitu memanasnya kegiatan perekonomian disebabkan semakin meluasnya perdagangan internasional, diiringi tingginya laju inflasi. Pada waktu perekonomian memanas dan produksi sudah mencapai tingkat di mana sumber daya dimanfaatkan secara penuh, maka kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif hanya akan mengundang inflasi. Sedang dampak terhadap output kecil atau bahkan nihil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelemahan dan keterbatasan teori-teori Keynesian bukan terletak pada ketidakkonsistenan antara logika dan teori yang dikembangkannya, melainkan karena berbedanya masalah yang dihadapi. Apa yang sudah dikembangkan Keynes untuk menghadapi persoalan yang terjadi tahun 30-an terang tidak cocok dengan permasalahan yang dihadapi tahun 70-an. Hendaknya ini jadi pembelajaran bagi kita untuk tidak percaya bulat-bulat pada teori yang dikembangkan oleh pakar di suatu waktu, terutama dalam menghadapi lingkungan keadaan yang berubah-ubah. Berikutnya adalah perbedaan dan persamaan pemikiran monetaris dan Keynesian. Perbedaannya dalam melihat perekonomian secara agregat, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung pada posisi keseimbangan tingkat output rendah. Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung kecil dari penerimaan agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan, terutama tingkat harga dan tingkat upah. Hal ini bisa terjadi karena adanya kekuatan serikat buruh dan praktek oligopolistik dari perusahaan. Dalam hal ini, kubu monetaris mengkritik bahwa ada kekuatan pasar yang tidak diikutkan dari model yang dikembangkan oleh Keynesian. Dua dari kekuatan tersebut adalah turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui apa yang disebut Pigou Effect. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan, di mana sumber daya digunakan penuh. Karena perbedaan cara pandang di atas, maka implikasi kebijaksanaan dari kedua kubu tersebut juga berbeda. Misalnya, dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dalam mengatasi pengangguran, kubu Keynesian lebih menyukai kebijaksanaan fiskal
yang lebih ekspansif. Sebaliknya, kubu moneteris lebih menyukai kebijaksanaan yang kontraktif. Campur tangan pemerintah dalam meningkatkan output dengan menggunakan kebijaksanaan fiskal tidak disukai Friedman. Persamaannya, keduanya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama melihat perekonomian dari sisi permintaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.